dengan sistem proporsional Indonesia, sebenarnya kita diajak untuk memahami apakah sistem politik, apakah sistem pemilu dan varian yang kita gunakan itu sudah masuk pada sistem politik yang demokratis. Apakah pemilu yang sudah kita laksanakan sejak tahun 1955 itu dinilai sebagai sistem pemilu yang demokratis ataukah tidak? Ada 3 cara dan juga ada 9 parameter yang digunakan untuk menilai apakah sistem yang digunakan oleh suatu negara dalam pemilu, terutama dalam suksesi politik, itu dinilai sudah demokratis atau tidak. Yang pertama adalah apakah di dalam pemilu tersebut mengedepankan kebebasan politik dan juga HAM. Yang kedua, apakah adanya check and balance dalam proses pemerintahannya. Kemudian indikator ketiga adalah apakah ada sistem perwakilan politik. Step kedua, indikator pertama adalah rule of law atau berpusat kepada hukum atau tidak sistem politiknya. Indikator selanjutnya adalah adanya sistem kepartaian, terutama sebagai peserta pemilu. Indikator keenam adalah apakah ada sistem perwakilan kepentingan, sistem perwakilan politik, dan juga apakah ada sistem perwakilan kepentingan. Indikator ketujuh yaitu adanya sistem pemilu, terutama dalam suksesi politik. Indikator 8, apakah ada pluralisme di dalamnya. Dan indikator terakhir, budaya politik yang dibangun, budaya politik yang dikondisikan, itu apakah civic culture ataukah tidak. Dari 9 parameter yang sudah kita bahas sebelumnya, salah satu parameter negara disebut negara yang demokratis adalah adanya pemilu, khususnya untuk melakukan suksesi politik. Tapi pernah ada pertanyaan seperti ini, apakah semua negara yang menerapkan pemilu atau melaksanakan pemilu sebagai suatu metode suksesi itu bisa dinilai sebagai negara yang demokratis atau tidak? Ataukah apakah negara yang tidak demokratis bisa melakukan pemilu? Abraham Lincoln pernah berkata bahwa you can have election without having democracy, but you cannot have democracy without election. Artinya, meskipun satu negara tidak mengadaptasi sistem demokrasi atau tidak melakukan indikator-indikator negara demokratis, negara tersebut bisa jadi melaksanakan pemilu. Tapi jika satu negara berprinsip atau mengadaptasi sistem demokrasi, dia tidak akan bisa berjalan tanpa pemilu di dalamnya. Karena salah satu dari indikator demokrasi, meskipun di dalamnya ada pemilu, tapi yang menjadi garis tegas adalah warga negara yang ada di dalam negara tersebut. Kenapa kok menjadi warga negara? Kenapa pusatnya adalah warga negara? Karena di dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi secara teoretik dipegang oleh warga negara. Dan pemilu itu menjadi salah satu bentuk dari konflik yang termanajemen dengan rapi dan juga
sebagai salah satu agenda untuk menentukan pemimpin selanjutnya yang dilakukan oleh warga negara. Sehingga Profesor Ramlan Surbakti ini memberikan ada 6 indikator pemilu yang dinilai demokratis. Indikator pertama adalah equal representation dan adanya kepastian hukum dalam pembentukan legislatif dan juga untuk setiap suara yang dihitung dan tidak terbuang. Indikator kedua, persaingan antar kontestan bebas dan adil. Indikator ketiga, proses pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi harus berintegrasi. Indikator keempat, penyelenggarakan pemilu harus independen dan juga profesional. Indikator kelima, jika ada sengketa dan permasalahan dalam pelaksanaan pemilu, harus diselesaikan secara adil dan tepat waktu. Dan indikator terakhir, adanya partisipasi aktif warga negara atau masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu, baik itu secara pasif dan juga secara aktif.